Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan konten saya yang kemarin yang membahas ayam harga 1 jutaan ke bawah. Kalau memang kualitasnya bagus, kita siap tampung. Itu beneran ya kawan-kawan. Jadi bukan semata-mata untuk menanggapi komentar dari sahabat-sahabat Sobi yang ngomongin farm sana sini katanya harga 1 juta udah dapat bagus, harga 1 juta ke bawah udah dapat bagus. Itu beneran, saya menanggapinya, saya serius, bukan sebatas candaan pepesan kosong, bukan. Kalau memang sahabat Sobi punya ayam yang kualitas bagus, harganya di bawah 1 juta, bawa ke kandang saya, kita abar di hari Sabtu, nanti pasti saya bayar. Berapapun jumlahnya, berapapun produksinya atau stoknya, itu kita siap membayar. Cuma harus sesuai dengan standar kita ya, bagusnya harus sesuai dengan standar kita. Jadi penilaian ayam bagus itu satu di postur atau fisiknya. Yang kedua ya teknik pukulnya, kerja pukulnya, karena kita bicara ayam aduan seperti itu. Jadi posturnya masuk, teknik pukulnya masuk, 1 juta pasti langsung saya bayar. Itu mau berapapun jumlahnya pasti saya bayar, insya Allah. Bisa dipegang omongan saya. Terus ada yang tanya, ini waktunya berapa mas, apa 1 bulan ini atau 1 minggu ini? Saya jawab waktunya selama saya masih hidup dan selama saya masih mainan ayam. Nah gitu, jadi 5 tahun atau 10 tahun lagi sampean produksi ayam nggak bisa jualan tapi merasa kualitasnya bagus, bawa ke kandang Prabu Farm, kita abar, kualitasnya bagus, pasti saya bayar 1 juta. Terima kasih, seperti itu ya. Jadi untuk kita tanggapi ini bukan semata-mata kita omong kosong buat konten aja, enggak, tapi serius, ini kita bicara bisnis. Kalau memang ada ayam yang kualitas bagus-bagus, harganya di bawah 1 juta, bawa ke kandang Prabu Farm, pasti jadi duit. Nah, oke, gitu ya. Terus kita mau bahas apa lagi nih? Jadi kalau kandang Prabu Farm itu fair. Jadi kalau kita itu berani jual juga berani beli, seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita jual mahal tapi kita nggak menghargai ayam orang lain. Kita juga berani beli, kawan-kawan. Jadi kalau memang ada ayam bagus, kita juga siap tampung, seperti itu. Dan untuk selama ini alhamdulillahirabbil alamin, produk Prabu Farm itu masih kurang, kawan-kawan. Walaupun indukan kita dibilang dapat dibilang cukup banyak ya. Kita ada sekitar 50-an induk. Cuma produksi kita belum nutup dengan permintaan pelanggan. Kenapa tidak ditambah indukannya, Mas? Nah, saya main hobi, bukan main apa ya istilahnya pedagang yang asal kejar hasil gitu, enggak, beda ya kawan-kawan. Jadi ketika Anda membandingkan saya dengan penjual lain yang jual di bawah 1 juta harganya ada, itu ya mungkin mereka lagi dikejar butuh atau lagi dikejar ke hasil atau target marketing mereka memang dikejar. Kalau saya tidak dikejar ya kawan-kawan, saya tidak pernah mengejar dan tidak pernah dikejar target. Jadi kita jualannya santai, produksi seperti itu. Kayak 50 indukan kita produksi. Kalau memang belum habis ya kita besarkan buat jago, buat hiburan. Tapi kalau udah habis ya udah, alhamdulillah. Lebih baik peternak itu kurang produk daripada over produk. Itu sering sekali saya sampaikan buat pembelajaran bagi sahabat Sobi. Ketika Anda main di dunia ternak, itu lebih baik produk Anda dicari dan kurang-kurang dibandingkan dengan produk Anda overload atau terlalu banyak produk di kandang Anda. Itu akan bikin Anda mumet. Mumet diartikan karena operasionalnya membengkak, belanja pakannya membengkak, itu pasti. Jumlah ayam yang tidak terkendali itu hanya akan menjadikan beban bagi Anda. Jadi produksi itu sesuaikan dengan kemampuan pemasaran kita, seperti itu. Itu akan menjalaninya dengan enjoy. Nah, karena saya bisnisnya bisnis hobi, dalam artian bisnis yang berdasarkan kesenangan. Saya itu pengen menikmati prosesnya, seperti itu. Jadi saya nggak mau kejar target, wah ini harus tak tambah ini 50 ekor lagi nih indukannya biar mencukupi. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa harus mumet-mumet? 50 indukan itu saya rasa udah cukup.
ketika permintaan lebih banyak daripada stok, itu saya ya memang harus istilahnya mau tidak mau pembeli harus bersabar kalau mau menunggu. Jadi begitu kita ada stok, cepet-cepetan gitu loh, pembelinya itu cepet-cepetan. Kalau nggak cepet-cepetan ya kehabisan lagi, seperti itu. Terus yang untuk 3 bulanan ini banyak sekali yang tanya minta foto. Saya nggak pernah kirim foto sebelum ditransfer. Jadi kalau pembeliannya udah transfer beres, ambil berapa, terus ongkos kirimnya udah dibayar juga, jadi jumlah ayam berapa dikalikan harga ditambah ongkos kirim, transfer beres, itu baru saya fotokan. Kenapa? Kalau ayam 3 bulan saya fotokan semua, saya upload, habis kawan-kawan. Saya nggak bisa jualan jago nanti, karena permintaannya luar biasa. Jadi ini kesempatan saya untuk menyaring pembeli. Kalau memang pembeli itu serius mau beli, silahkan transfer dulu harga ayam dengan ongkos kirimnya. Nanti kalau benar-benar udah transfer, baru saya fotokan seperti itu. Saya fotokan itu paling 2-3 ekor, jadi biar ada pilihannya. Seperti itu. Kalau cocok, monggo silahkan. Nggak cocok, uang kita kembalikan. Seperti itu. Jadi jangan khawatir transaksi di kandang Prabu Farm kita nggak ngejar-ngejar harus laku, harus buru-buru terjual, nggak. Tapi kita pastikan penjualan kita itu menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi manajemennya seperti itu. Kalau semua saya foto, saya upload, pasti habis ayam saya. Saya jual umur 3 bulan ya harga 2 jutaan. Menurut saya terlalu kecil dan tidak ada kepuasan dalam hal hobi. Jadi saya lebih puas jual ayam 7 bulanan harga 5 juta dibandingkan jual ayam anakan 3 bulan 2 jutaan, seperti itu. Karena apa? Karena ketika saya jual umuran 7 bulan 5 juta, itu saya bisa nonton hasil dari produk kita bagaimana, toh tekniknya bagaimana, pukulannya bagaimana. Lah itu kepuasan batin atau kepuasan dari seorang penghobi yang tidak bisa dinilai dengan materi ataupun uang. Kalau saya jual 3 bulan 2 juta, oke, kepuasan saya cuma dapat duit 2 juta itu aja. Tapi saya belum tahu ini ayam ini jadinya bagaimana. Ya alhamdulillahirabbil alamin, selama ini yang sampai di pelanggan-pelanggan semua memberikan, ya bukan semua lah, saya nggak mau takabur, ya 90% lah memberikan laporan kepuasan. Cuma kan saya nggak begitu kurang greget gitu ya. Jadi kalau bisa sampai 7 bulan 8 bulan saya coba abaran perdana, tekniknya udah bagus, pukulannya bagus, wah di sini ini loh kepuasannya luar biasa kawan-kawan. Perkara nanti lakunya seminggu lagi atau sebulan lagi nggak masalah, saya nggak ngejar buru-buru. Jadi ketika Anda membandingkan saya dengan orang-orang yang jualan di harga di bawah 1 juta, ayam jago di bawah 1 juta, ya Anda salah konsep dalam komunikasi, salah orang sampean. Saya nggak ngejar target pemasaran, saya nggak kejar target buru-buru laku, dan saya nggak kejar target berapa yang nominal yang harus saya dapatkan dalam usaha ini. Saya mengalir, saya menikmati hobi ini, seperti itu. Orang yang jual asal-asalan kejar laku seperti itu resikonya lebih tinggi kawan-kawan, karena dia nggak main seleksi, yang penting laku, jual. Nah, itu sama aja nebar bom waktu, suatu saat meledak, waduh ternyata ayamnya cuma seperti ini, plenyek, nggak karuan. Nanti pasti akan ada titik jenuhnya, di mana sudah terlalu banyak orang yang kecewa, pasti akan surut penjualannya. Nah itu pasti ancang-ancang orang itu biasanya rata-rata konsepnya mengeruk di awal, nanti terus ganti usaha. Nah seperti itu, ketika udah dapat modal yang cukup, dia pasti akan ganti usaha. Kalau saya beda, selama saya masih hidup, selama saya masih sehat, sampai akhir pun saya bisnisnya tetap ayam. Karena apa? Saya itu hobinya di ayam. Saya nggak mau kalau ganti-ganti bisnis apa yang lain-lain. Nah, kalau masalah kerja beda ya, kerja beda. Saya jualan tanah, jual rumah itu beda. Itu benar-benar cari duit. Kalau ini bisnis hobi, saya nggak bisa ganti-ganti. Misalnya Mas, ternak burung aja Mas, lebih menyenangkan. Ya menyenangkan bagi kamu. Saya nggak bisa menikmati kalau burung itu bagaimana ternaknya. Bukan saya cuma bicara, saya itu ternak murai batu itu di tahun 2014 ya. Modal saya, waduh, murai batu kalau saya beli yang juara-juara kawan-kawan.
50, 40 juta seperti itu. Cuma ya nggak ada hasilnya, repot sekali. Dan saya nggak bisa menikmati prosesnya seperti itu. Karena saya nggak apa ya, dalam hatinya belum bisa seneng gitu. Menikmati hobi burung itu bagaimana? Beda dengan hobi ayam. Karena saya memang benar-benar senang. Dari kecil itu saya senangnya ayam. Piara ayam jago itu udah apa ya, udah jadi passion saya lah. Udah jadi benar-benar kebanggaan bagi saya gitu loh. Jadi sampai tua, sampai saya tetap main jago. Nanti buktikan ya selama kita masih sama-sama hidup istilahnya. Nanti Mas Prabu ini sampai umur berapa tuh ternak ayam lah. Syukur-syukur usaha ini bisa saya wariskan. Saya bisa melihat anak cucu saya bermain di usaha hobi ini. Saya senang. Cuma kebetulan anak saya cewek semua, tiga orang. Ya dengan istri pertama, nggak tahu nanti kalau istri kedua. belum jelas ya, nanti kalau dapat anak yang laki-laki ya itu generasi penerusnya, tapi selama ini belum. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi saya memperhitungkan tidak cuma hari ini saya kejar target, hari ini saya kejar laku, hari ini saya dapat banyak, enggak. Saya itu mengalir sebisa mungkin, saya itu bisa panjang, bisa semakin lama usaha ini bisa lancar seperti itu. Jadi bukan kok sehari 2 hari target saya, tapi selama saya masih hidup. Jadi saya jualnya nggak buru-buru, saya nggak ada target lah, nggak kejar target saya. Kalau memang ada orang senang dengan ayam saya dan mampu dengan harganya, dengan target yang saya terapkan, baru saya jual. Kalau belum mampu ya nggak saya jual seperti itu. Jangan dikira saya kejar penghasilan dari ayam, bukan, itu salah kaprah. Saya di sini untuk bisnis hobi ini saya menikmati. Jadi saya nikmati prosesnya, saya nikmati hasilnya. Bagaimana saya ternak ayam, saya beli impor, repot jauh-jauh. Terus saya modal besar, nanti anak-anaknya seperti apa, ketika 7 bulan, 8 bulan saya bisa nyoba, bisa tahu kerja pukulnya. Waduh, mantapnya luar biasa kawan-kawan. Jadi ketika saya bandrol 5 juta, ada orang nawar 2 juta aja ya Mas ya, silahkan ternak sendiri, nggak usah beli, seperti itu. Itu namanya apa ya, istilahnya saya agak tersinggung gitu. Seolah bukan masalah ayamnya, seolah-olah proses perjuangan saya ini tidak dihargai gitu loh. Jadi ketika saya 5 juta ya saya bandrol 5 juta karena ayam itu sesuai saya harga dengan 5 juta. Kalau mau dibeli silahkan, kalau belum cocok ya nggak apa-apa, beli tempat lain yang lebih murah, monggo, nggak apa-apa. Tidak ada paksaan harus beli di kandang Prabu Farm. Tapi kita justru dengan proses itu kita bisa menyaring pelanggan-pelanggan yang benar-benar qualified, orang-orang yang paham ayam, orang-orang yang mampu merawat ayam, dan yang jelas satu, orang-orang yang punya duit dan mampu membeli ayam, seperti itu. Jadi dengan begitu apa ya, customer satisfaction-nya lebih bisa kita dapat. Jadi kepuasan pelanggan itu bisa kita dapat dengan begitu. Tapi kalau kita asal-asalan, ya asal laku, harganya juga asal-asalan, ya kemungkinan komplainnya istilahnya jangan kaget nanti kalau ada komplain di belakang hari, karena Anda asal-asalan dalam menciptakan produk asal-asalan, menjual produk asal-asalan, mencari customer atau mencari pelanggan juga asal-asalan. Wah, itu resikonya sangat besar sekali. Seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi semoga bisa memahami ya. Bukan kok saya minta dipahami, enggak, cuma kawan-kawan bisa belajar dari pola pikir saya. Siapa tahu kawan-kawan atau sahabat hobi nanti pengen merintis usaha atau bisnis ayam seperti ini, bisa diterapkan di kandang Anda seperti itu. Oh, kalau misalkan cocok, oh bener nih kata Mas Prabu, ibarat kata kita lebih baik jual 5 ekor tapi harganya sesuai target. Yang nggak bagus jangan dijual. Buat apa kita istilahnya nerima duit yang kecil-kecil, cuma kita beresiko. Potong aja buat lauk, beres, urusan selesai. Tapi kalau Anda yang kualitasnya kurang masih dijual, wah sayang nih, daripada dipotong 500 ribu masih laku istilahnya. Menurut saya bukan saya meremehkan duitnya, 500 ribu tapi kalau mau merusak nama baik kandang Anda, itu benar-benar tidak sepadan. Seorang pengusaha itu merintisnya jauh dari apa istilahnya, perjuangannya jauh-jauh hari gitu ya.
membangun nama baik itu jauh-jauh hari, hanya dirusak dengan nominal 500.000, sangat sayang sekali. Membangun kepercayaan, membangun brand itu prosesnya panjang, modalnya besar. Rugi kalau Anda cuma istilahnya ngeman ayam dengan wah dipotong eman-eman, jual aja 500 ribuan masih laku. Wah, itu sangat sayang sekali kawan-kawan. Sangat rugi Anda nanti, tidak sepadan dengan nominal yang Anda dapatkan. Oke, semoga bisa menjadi renungan, dipahami bagi pribadi-pribadi yang punya kecerdasan, ini pasti akan bisa menerima dengan baik, karena apa yang keluar dari pikiran pasti akan disambut dengan pikiran yang bagus, apa yang keluar dari hati akan masuk ke hati juga, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.